Tantangan na Robert. Untuk perbedaan tadi kami mohonkan bisa mengatur tempat di depan daripada di depan bench. Karena beliau memberikan kelas di sana. Bisa dipenuhi terlebih dahulu di sana. Setelah itu baru akan bisa memulai kelas kita. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this evening we're celebrating the book festival for the pleasure of the divine couple Radha and Madhava. Jadi pada malam hari ini kita merayakan festival perahu, boat festival Sri Radha Madhava yang akan menaiki perahu melakukan lilanya. At this time we're also celebrating the festival, ongoing festival of Chandan Yatra, when it's customary to put chandan on the deities. Dan pada hari ini juga masih berlangsung festival Chandan Yatra, di mana arca Sri Radha Madhava dikenakan pasta cendana. So these festivals are all put on for the pleasure of the Supreme Lord. Semua perayaan ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada Tuhan Sri Krishna. Just like ordinary people enjoy going on a boat and taking a boat in the lake or crossing a river, they enjoy that. The Supreme Lord, He also enjoys. Seperti halnya orang-orang pada umumnya sangat senang untuk berpergian dan kemudian melakukan suatu kegiatan rekreasi, mengarungi danau dan dengan perahu berkeliling di sebelah danau. And the Chandan Yatra, Chandan is sandalwood and it's put on the body. It's very cooling in the very hot season. Jadi dengan mengenakan cendana itu, maka dalam musim yang sangat panas akan memberikan rasa yang menyejukkan dan menyegarkan kepada arca. Certainly this time in Vrindavan it's very hot. Tentu saja pada waktu-waktu saat ini, jadi di Vrindavan terasa begitu panas. Before the rainy season, the temperature increases more and more. Sebelum datangnya musim hujan, maka suhu di Vrindavan itu menjadi meningkat dan semakin panas. So the Lord enjoys having sandalwood paste put over the body, cooling him. Jadi beliau merasa begitu senang dan nyaman dengan dikenakan pasta cendana pada badan beliau yang memberikan sensasi segar dan dingin. It's customary when we do Srila Prabhupada's Guru Puja every morning, we will put some chandan on Srila Prabhupada's forehead. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan juga hingga kita melakukan biasa Guru Puja pada Srila Prabhupada, juga dikenakan cendana di atas kening Srila Prabhupada.
I was thinking that in the cold weather, that Prabhupada would not like chandan, that in the cold weather we didn't need to put the chandan on Prabhupada's head. Maharaj berpikir mungkin di musim dingin maka tidak perlu bagi para penyembah untuk mengenakan candan ke kening Srila Prabhupada. But Dhanani Vas Prabhu, who's the senior most pujari there in Mayapur and who had personal instructions from Srila Prabhupada, he told me, he said, no, he said, every day Prabhupada wanted chandan on his forehead, summer or winter. Namun Dhanani Vas Prabhu yang benar-benar telah dilatih dan diajarkan oleh Srila Prabhupada, beliau kemudian menekankan bahwa setiap hari kita hendaknya menggunakan cendana kepada Srila Prabhupada, entah itu hari musim panas ataupun musim dingin. And you can see in Mayapur we also have a lake there where they have a boat festival. It's customary to bring Radha Madhava to the boat, to the lake, and put them on the boat and go around the lake for some time. Dan di Mayapur juga mereka memiliki sebuah danau di sana, di mana sudah menjadi kebiasaan juga para penyembah mengiring Sri Radha Madhava dengan cendana untuk melakukan lila di perahu di danau tersebut. So Lord Krishna likes to enjoy these different pastimes with his devotees. Jadi Sri Krishna beliau sangat senang untuk menikmati melakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama para penyembahnya. Lord Krishna likes to enjoy. He actually likes to be the supreme enjoyer. Sri Krishna beliau sangat senang bersama dengan para penyembahnya menikmati, dan beliaulah yang merupakan penikmat yang tertinggi. When he appeared in this world 5,000 years ago in Vrindavan, he was seeing how the gopis were enjoying more than him. Ketika beliau muncul di sini di dunia ini 5.000 tahun yang lalu, beliau melihat bagaimana para gopi mereka menikmati dan berbahagia, bahkan lebih dari kebahagiaan yang dirasakan oleh Sri Krishna sendiri. The gopis of Vrindavan got great pleasure from all their activities in relationship with Lord Krishna. Para gopi di Vrindavan mereka mendapatkan kepuasan dan kesenangan yang begitu besar dengan melakukan kegiatan bersama dengan Sri Krishna. Lord Krishna saw that the pleasure of the gopis was thousands of times greater than his own pleasure. Sri Krishna melihat bahwa rasa bahagia yang dialami para gopi ribuan kali lebih besar daripada kebahagiaan yang beliau rasakan. I'm thinking in this way, Lord Krishna came in the Kali Yuga as a devotee. Dan dengan memikirkan hal seperti itu Sri Krishna kemudian memutuskan untuk turun pada zaman Kali Yuga ini sebagai seorang penyembah. And he doesn't come just any ordinary devotee, but he comes cultivating Radha Bhava, the mood of Srimati Radharani. Dan beliau tidak hanya turun untuk menjadi seorang penyembah biasa sedemikian rupa, tapi beliau turun untuk menjadi seorang yang merasakan Radha Bhava, kebahagiaan yang dirasakan oleh Srimati Radharani. So Lord Krishna likes to enjoy, and that's why he came as Chaitanya Mahaprabhu, because he could experience even more enjoyment in the position of a devotee. Jadi Sri Krishna beliau sangat senang untuk menikmati bersama para penyembahnya. Untuk itu beliau ingin merasakan bagaimana menjadi penyembah, dan beliau kemudian memutuskan untuk turun sebagai seorang penyembah dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu. So just as Lord Krishna likes to enjoy, we also like to enjoy. Seperti halnya Sri Krishna, beliau sangat senang dan berbahagia menikmati bersama para penyembahnya. Kita pun juga memiliki keinginan yang sama. The qualities which are there in Krishna, they're also in the ordinary people like our own selves. They're in all living entities, but not in the same quantity. Semua sifat-sifat mulia yang ada di Krishna akan bisa terdapat di dalam setiap makhluk hidup. Namun sifat-sifat itu berada dalam kuantitas yang berbeda. We like to enjoy, but our enjoyment is perverted. We try to enjoy the material body. Kita ingin menikmati, tapi kenikmatan yang kita cari adalah kenikmatan yang telah terputar balik, karena kita mencari kenikmatan dari badan material ini. We think
enjoyment is to satisfy the senses. Kita berpikir bahwa kenikmatan itu adalah semata-mata untuk bisa memuaskan indria-indria. Actually, that kind of desire for enjoyment of the senses, that is what we generally call lust. Dan keinginan untuk memuaskan indria-indria itulah yang dikenal sebagai nafsu. And that lust is described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna as being the all-devouring sinful enemy. Dan Sri Krishna menguraikan dalam Bhagavad Gita bahwa nafsu itulah yang menjadi musuh yang membakar segalanya. Lord Krishna describes that lust burns like fire and is never satisfied. Jadi nafsu itu memakan, menghabiskan segalanya, membakar segalanya, dan nafsu itu tidak akan pernah bisa dipuaskan secara penuh. Just as one may have some skin, some irritation of the skin, and you may scratch it, but scratching it doesn't relieve the itching, it increases the itching. Seperti halnya mungkin seseorang mempunyai rasa gatal di tangannya, kemudian dia ingin untuk menggaruk gatal itu, dan kenyataannya yang terjadi adalah dia akan bukan hilang rasa gatalnya, tapi rasa gatal itu akan semakin meningkat dan semakin meningkat. And in the same way, the desire for sense gratification is never satisfied. We're thinking, if I just satisfy my senses, I'll be satisfied. But we're never satisfied. We always want more. Dan hal yang sama juga terjadi ketika kita berusaha untuk memuaskan indria-indria. Maka kita berpikir bahwa indria-indria akan terpuaskan, tapi kenyataannya adalah indria akan semakin meminta lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. We want to eat more. Ketika kita makan, kita ingin makan dengan lebih banyak lagi. And we sleep, we want to sleep more. Ketika kita tidur, kita ingin tidur lebih banyak lagi. We never have enough, our senses are never satisfied. Indria-indria kita tidak pernah merasa terpuaskan dan merasa cukup. But Lord Krishna teaches us how to that we have to regulate the senses. Namun Sri Krishna telah mengajarkan kepada kita bahwa kita hendaknya berusaha untuk mengendalikan indria-indria tersebut. There is greater enjoyment in the mode of goodness than in the mode of passion or ignorance. Jadi ada kebahagiaan yang lebih besar pada kebahagiaan dalam sifat kebaikan dibandingkan kebahagiaan dalam sifat nafsu. Lord Krishna describes happiness in the mode of passion, that in the beginning it is like nectar, but quickly it becomes like poison. Sri Krishna menguraikan bagaimana kebahagiaan dalam sifat nafsu di awal terasa seperti nektar yang sangat membahagiakan, tapi dia akan mengalami penderitaan di akhirnya. And happiness in the mode of ignorance is suffering from beginning to end. Dan kebahagiaan dalam sifat kebodohan atau kegelapan hanya semata-mata penderitaan di awal dan hingga akhir. Happiness in the mode of goodness, however, is described to be like poison in the beginning, but gradually it becomes nectar. Sedangkan kebahagiaan dalam sifat kebaikan ini akan terlihat seperti penderitaan di awal, namun akan perlahan-lahan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. So Lord Krishna explains that we want to conquer the enemy lust, we have to learn to regulate the senses. Jadi Sri Krishna mengajarkan, jika kita ingin benar-benar mengendalikan dan menaklukkan musuh yang adalah hawa nafsu ini, maka pertama-tama kita harus belajar cara mengendalikan indria-indria. So within our ISKCON communities, we have regulated lifestyle. Oleh karena itu dalam komunitas penyembah di ISKCON ini, kita memiliki hidup yang memiliki aturan dan peraturan dan memiliki jadwal yang sangat ketat. And the presence of the deities help to keep us regulated. Dan dengan adanya pelayanan kepada Arca, membuat hidup kita penuh dengan keteraturan dan penuh dengan jadwal disiplin yang baik. Deity worship is one of the important principles of devotional service. Di pelayanan kepada Arca adalah salah satu prinsip utama di dalam pelaksanaan bakti. Rupa Goswami had mentioned 5 items, and he said a little attraction for any one of these 5 can give one perfection. Srila Rupa Goswami menguraikan ada 5 jenis
pelaksanaan bakti yang sangat perkasa, dan salah satu saja dari seseorang yang tertarik pada salah satu saja dari 5 ini telah memberikan manfaat yang begitu besar. So when Srila Prabhupada was opening a center, as he did in London in 1969, he opened a temple in London where he installed deities of Radha, London, Ishwar. Ketika Srila Prabhupada berada di London, beliau kemudian menginstal arca yang dinamakan Sri Radha London Ishwara. And Prabhupada explained the importance of the deities, that it will ensure the purity and the regulation of the devotees. Dan Srila Prabhupada menekankan pentingnya pemujaan kepada arca. Ini akan membantu para penyembah untuk semakin tersucikan dan memiliki kehidupan yang semakin teratur dan semakin disiplin. To worship the deity, one has to be clean, one has to bathe, they has to have clean cloth. Untuk memuja arca, seseorang harus benar-benar bersih, mandi dan mengenakan pakaian yang bersih. One should be a brahmana, one should be a twice initiated devotee to worship the deity. Dan seseorang juga harus telah mendapatkan inisiasi sebagai brahmana sebelum dia bisa melaksanakan pelayanan kepada arca. The twice initiated devotee is expected to be a symbol of the mode of goodness. Dan mereka yang telah diinisiasi brahmana itu diharapkan menjadi simbol dari seseorang berada dalam sifat kebaikan atau sattva guna. Nowadays also, we try to encourage devotees going for second initiation that they should be qualified by studying Bhakti Shastri. Dan akhir-akhir ini para penyembah yang ingin mendapatkan inisiasi kedua diharapkan juga telah mendapatkan pendidikan Bhakti Sastri sebelumnya. That means that devotees will have some knowledge of the philosophy, they will not be ignorant. Itu bermakna bahwa seorang penyembah hendaknya telah memiliki pengetahuan yang cukup sebagai seorang penyembah dan tidak membiarkan dirinya dalam pengetahuan yang kurang. And part of the Bhakti Shastri course is to memorize slokas from the scriptures like Bhagavad Gita. Dan salah satu bagian dari pendidikan Bhakti Sastri itu adalah untuk menghafal sloka, jadi salah satunya dari Bhagavad Gita. You want to recite Gayatri Mantra, you should not find it difficult to recite slokas from the Bhagavad Gita. Kalau kita ingin bisa menghafal Gayatri Mantra, pada saat sama juga kita harus menjadi fasih dan mudah untuk mengucapkan sloka-sloka dari Bhagavad Gita. So I know His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he's very strict about this. He has 80,000 disciples, and any of them come for second initiation. The basic requirement is they must have studied and completed Bhakti Shastri. Dan His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, beliau memiliki 80.000 murid. Tapi beliau begitu ketat mengenai hal ini. Bagi mereka yang benar-benar ingin mendapatkan inisiasi kedua, maka mereka harus dipastikan telah menyelesaikan pendidikan Bhakti Sastri sebelumnya. Because devotees worshipping the deity have a serious responsibility. Karena para penyembah yang melayani arca, mereka memiliki tanggung jawab yang begitu besar, yang begitu They are serius. directly serving the Supreme Personality of Godhead. It's a great responsibility. Mereka melayani secara langsung Tuhan Sri Krishna sendiri. Oleh karena itu adalah suatu tanggung jawab yang begitu besar. And it said if you worship the deities without second initiation, then it's just like playing with dolls. Dan disebutkan jika seseorang memuja arca tanpa sebelumnya mendapatkan inisiasi brahmana, maka itu sebenarnya seperti halnya bermain-main dengan suatu boneka. It's not actually a deity, it's just a doll you're playing with. Jadi belum benar-benar menjadi arca, itu hanyalah suatu boneka. If you want to really do deity worship, you have to be qualified. Jika seseorang ingin benar-benar memuja arca, maka hendaknya dia menjadi berkualifikasi terlebih dahulu. And that by doing deity worship, then purity and punctuality will be there. Dan dengan melakukan pelayanan kepada arca, maka kesucian dan ketepatan waktu, disiplin terhadap waktu akan ditegakkan di sana. Purity means you strictly follow the four regulator principles.
Jadi kesucian kemurnian itu artinya kita mengikuti dengan tegas 4 prinsip tersebut dengan begitu ketatnya. There was one temple, they were worshipping the deities. When one of the deities, their arm fell off. Ada sebuah temple di mana mereka memuja arca, dan arca yang dipuja di sana tangannya mudah terlepas. And so then they met with all the pujaris and they asked them, are you following strictly all the 4 principles? Dan kemudian mereka mengumpulkan pujari dan menyanyikan kepada para pujari, apakah kalian benar-benar mengikuti 4 prinsip dengan tegas? Then one of the pujaris, he confessed, he said, no, I'm not following strictly. Dan salah seorang dari pujari itu kemudian mengaku bahwa dia telah melanggar 4 prinsip. And that was why the deity broke. Dan itulah alasan kenapa arca itu kemudian mengalami kerusakan. So we have to be very strict, we have to be very careful and follow very seriously the principles of spiritual life. Artinya kita harus benar-benar strict dan benar-benar tegas dan benar-benar disiplin dalam mengikuti prinsip-prinsip dalam kehidupan spiritual ini. So purity is important and punctuality is also important. Jadi dalam pemujaan kepada arca, kesucian, kebersihan itu sangat penting, dan juga ketepatan waktu itu adalah hal yang juga penting. It's one of the important features of our ISKCON centers that we do things on time. Itu adalah salah satu kondisi yang sangat penting untuk dijaga di dalam setiap temple ataupun center ISKCON, adalah untuk menjaga segalanya berlangsung secara tepat waktu. You go to some temples in the Mongol Arti, well, it might be at 4:30, it might be 4:45 before you have Mongol Arti, but at ISKCON it must be 4:30 every day. Jadi di dalam setiap tempat mungkin mereka melakukan pelayanan pagi, ataupun di tempat lain mereka punya jam yang berbeda. Tapi di setiap tempat ISKCON semuanya memiliki ketetapan yang sama. Mereka melakukan Manggala Arati setiap hari jam 4:30. Of course, some countries the sun rises later in the morning, so they have Mongol Arti a little later. Mungkin di beberapa tempat matahari di sana terbitnya sedikit lambat, tidak di jam yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu mereka melakukan Manggala Arati mungkin pada jam yang sedikit berbeda. Like over in Kuala Lumpur, they have Mongol Arti 5:15, right? Seperti halnya di Kuala Lumpur, mereka melakukan Manggala Arati jam 5:15. Anyway, the point is punctuality. Things have to happen on time, and Prabhupada wanted that very much. Namun poin di sini adalah semuanya harus dilakukan dengan begitu disiplin, dengan begitu tegas, mengikuti waktu yang begitu ketat. And offerings for the deities have to be on time also. Dan juga persembahan kepada arca itu hendaknya benar-benar dilakukan dengan waktu yang tepat. When people would cook for Srila Prabhupada, sometimes Prabhupada would chastise them for not bringing the prasadam on time. Ketika para penyembah dahulu melayani Srila Prabhupada, masak pada Srila Prabhupada, beliau akan memarahi para penyembah yang tidak memberikan prasad itu pada waktu yang tepat. He was training us that you have to do things punctually. You have to be on time with your offerings to Krishna. Jadi beliau melatih para penyembah untuk bisa benar-benar memiliki disiplin, terutama disiplin terhadap waktu, untuk benar-benar tepat waktu dalam melakukan pelayanan. So deity worship is very nice, it's very important, and generally the public, they appreciate the high standard of deity worship in ISKCON. Dan pelayanan kepada arca itu begitu pentingnya, dan umumnya para masyarakat Hindu umumnya mereka sangat mengapresiasi betapa pelayanan kepada arca di ISKCON berlangsung dengan memiliki standar yang begitu tinggi. People appreciate the beauty of the dresses which the deities wear. Dan orang-orang mengapresiasi betapa indahnya, betapa cantiknya arca-arca itu dihias dan memiliki pakaian yang begitu mewah. And we like to see how we decorate the deities with beautiful fresh flower garlands every day. Dan mereka sangat senang melihat betapa arca itu dihias dengan bunga-bunga yang segar setiap harinya.
This is a dedication of the devotees that we do these things for the pleasure of the deities. Dan inilah yang merupakan pelayanan yang dipersembahkan oleh para penyembah, semata-mata dilakukan untuk memuaskan Tuhan Sri Krishna. And the more we give pleasure to Radha Madhava, the more we get pleasure. Dan semakin kita bisa memuaskan Radha Madhava, semakin besar pula kebahagiaan yang akan kita peroleh. The example is given just like when we water tulsi, we pour the water on the root, and by watering the root of tulsi, all the leaves and branches are nourished. Contohnya diberikan seperti halnya ketika kita menyiram pohon tulasi. Siraman yang kita lakukan dipersembahkan kepada akar dari tulasi, dan hanya dengan menyiram akarnya, maka setiap bagian dari tanaman itu akan mendapatkan manfaatnya. So in the same way, by satisfying, by giving pleasure to Radha Madhava, everyone will be happy and satisfied in Krishna consciousness. Dengan cara yang sama, dengan memuaskan sisi Radha Madhava, maka setiap orang juga akan bisa terpuaskan dan merasakan kebahagiaan dalam kesadaran Krishna. So we have many festivals throughout the year for the pleasure of the deities. Jadi kita memiliki berbagai macam festival selama setahun ini, dimaksudkan untuk benar-benar bermaksud memuaskan Krishna. And coming up in another week, next Sunday, we will begin the Purushottam Mass. Dan minggu depan, minggu depan akan dimulai dari masa atau waktu bulan yang sangat spesial yang dikenal sebagai bulan Purushottama Masa. So Purushottam Mass comes only once every 3 years, isn't it? Jadi Purushottama Masa ini adalah bulan khusus yang hanya muncul satu kali dalam 3 tahun. And for those of us who are strict devotees who are doing regular sadhana, it's not very significant. Jadi bagi para penyembah yang sudah melakukan sadhana dengan begitu baiknya, mungkin bukan suatu hal yang benar-benar berbeda. But for people who are not doing serious sadhana, it's an opportunity for them to become more serious. Dan bagi mereka yang belum benar-benar memiliki sadhana yang baik, maka ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk semakin serius melakukan sadhananya. So everyone is encouraged during the Purushottam month. They should be very strict and careful and do chanting every day and strictly follow regulated principles. Untuk itu, para penyembah diharapkan dan disemangatkan untuk benar-benar serius pada bulan Purushottama ini, meningkatkan kualitas japa pengucapan nama sucinya, dan meningkatkan kualitas pelayanan baktinya dengan lebih baik lagi. Purushottam month is an inauspicious time for all material activities. Jadi pada bulan Purushottama ini adalah bulan yang sangat tidak mujur untuk segala macam aktivitas material. No marriage takes place during the Purushottam month. Tidak ada pernikahan yang diizinkan atau dilakukan yang membawa keberuntungan yang dilakukan pada zaman atau pada bulan Purushottama. And people will not like to begin a business during that time also. Dan orang-orang juga menghindari untuk memulai suatu bisnis pada bulan Purushottama itu. It's inauspicious for all material activities. Jadi bulan ini sepenuhnya tidak membawa keberuntungan untuk segala macam aktivitas material. But it's a very good time for cultivating Krishna consciousness. Akan tetapi adalah waktu yang tepat untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan pelayanan bakti kita dengan lebih baik lagi. So we're encouraged to take advantage of that holy month. Actually, it's not a holy month, but we call it holy because we want to do more service during that month. Jadi untuk itu kita semakin disemangatkan dan semakin didorong untuk semakin meningkatkan bakti kita pada bulan yang spesial itu, pada bulan yang suci itu. Sebenarnya bulan itu tidaklah suci secara material, tapi ketika kita melakukan bakti dengan lebih baik lagi, maka itu adalah memberikan manfaat yang suci kepada kita. Maybe you're not coming for Mongol Aarti every day, so make a vow during Purushottam month, I'm going to come every day. Mungkin para penyembah tidak bisa datang ke temple melakukan Manggalarati setiap hari. Oleh karena itu pada bulan Purushottama ini kita harus membuat sebuah sumpah
untuk bisa melakukan Manggala Arati setiap harinya. During Purushottam month, I must hear Srimad Bhagavatam every day. Kita juga bisa bersumpah menetapkan diri untuk setiap hari pada bulan Purushottama ini mendengarkan Srimad Bhagavatam. During Purushottam month, I must make a great endeavor to finish at least 16 rounds of the holy name. Dan pada bulan Purushottama ini, saya harus mempunyai ketetapan untuk menyelesaikan japa kita dengan baik, minimal 16 putaran setiap harinya. You want to take these things very seriously. This is how we can all advance in Krishna consciousness. Dan kita harus benar-benar memperhatikan hal ini dan benar-benar serius dalam melakukan semua hal ini. Dan inilah cara agar kita bisa benar-benar maju dalam kesadaran Krishna. Fine. I want to be punctual. Speaking about punctuality, told me must finish by certain time. We're on a schedule here. Don't want to miss the boat, right? So this the boat. The deities are waiting to go on the boat, and we're also anxious to see the deities on the boat. Ya, jadi para penyembah juga sangat bersemangat untuk bisa melihat arca secara Madhawa dilayani di perahu mengelilingi kolam yang biru indah ini. Lord Krishna had nice pastimes at Manasi Ganga on the boat. Sri Krishna beliau melakukan kegiatan rohani yang begitu menyenangkan di Manasi Ganga, di mana di sana beliau menaiki perahu bersama dengan para penyembahnya. Sometimes Krishna would disguise himself as a boatman and take the gopis across in the boat. Kadang-kala Sri Krishna akan menyamar sebagai tukang perahu itu untuk bisa menculik para gopi dan mengajak mereka ke tengah sungai. So everything is for the pleasure of Krishna. Jadi segala hal yang kita lakukan semata-mata untuk kepuasan Sri Krishna. And if we can give just even a little pleasure to Krishna, then our life is successful. Dan jika kita bisa memberikan sedikit saja kebahagiaan kepada Sri Krishna, maka kehidupan kita akan mencapai keberhasilan. And we will feel also the bliss. As Krishna is satisfied, we also everyone becomes blissful. Dan ketika Krishna benar-benar terpuaskan, maka kita sendiri, dan tidak hanya diri kita, tapi setiap orang juga akan merasakan kebahagiaan itu. And of course, as the deities are in the boat, going around, we should also be chanting the holy name with love and devotion. Dan tentu saja, ketika arca dilayani di atas perahu mengelilingi kolam ini, maka setiap penyembah juga hendaknya mengucapkan nama suci, memuji keagungan beliau dengan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna dengan penuh cinta kasih dan dengan penuh pengabdian suci bakti. Okay, so thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Shri Radha Madhava ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Solis Bhaktivinoda Siddhanta Swami Maharaj ki jai. Yeah. Who wants to go? Masih ada waktu? Pass 什么 pass？ 我们 pass。 So now they will Bahasa lah. Oh, yes. Malaysia. Yeah, just keep you give it for later. There's no other time for it. Something about high prasadam tradition. Just sekarang kita akan mendapatkan Mahaprasad dari Maharaj, bisa disimpan untuk bisa dilayani setelah melakukan mulut festival melayani sisi Radha Madhava. So ini Bhaktivinoda Siddhanta Swami Maharaj